Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Baik, jadi seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa, nggih. Ya, silakan ketua kelasnya. Amin. Baik, selanjutnya Bapak mau cek kehadiran dulu. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Oke, bagus, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, Bapak mau ngecek apakah kalian masih ada yang ditanyakan dari materi pertemuan sebelumnya, apa yang belum paham. Kemarin kita membahas apa, yuk? Ya, betul. Jadi pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa itu bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Kemudian operasi bilangan bulat dan faktor-faktornya. Oke, faktor bilangan bulat. Baik, berarti tidak ada yang tanyakan, ya, semuanya sudah paham. Selanjutnya kita untuk bab yang kedua kita akan belajar tentang bilangan rasional. Jadi sebelumnya kalian mungkin ada yang sudah membaca di rumah tentang bilangan rasional atau yang sudah pernah mendengar tentang bilangan rasional. Belum ada semua ya. Oke, kalau tidak ada semua, langsung mulai untuk membaca pada pagi hari ini. Jadi untuk bilangan rasional ada 3 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama di antara dua bilangan bulat membandingkan bilangan rasional, dan yang ketiga operasi itu bilangan rasional. Untuk di antara dua bilangan bulat sendiri kita bagi menjadi 2, yaitu diharapkan kalian bisa mengidentifikasi bilangan yang termasuk bilangan rasional. Kemudian kalian juga bisa menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal, nanti akan kalian pelajari. Yang kedua yaitu membandingkan bilangan rasional. Nah, di sini yang kita pelajari yaitu bilangan rasional pada garis bilangan. Ya, nanti kita pelajari juga. Kemudian terakhir operasi hitung bilangan rasional itu ada 3 poin. Yang pertama memberikan estimasi hasil operasi itu, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan, dan yang ketiga operasi perkalian pembagian. Ya, oke, tidak ada yang tanyakan ya. Ya, kita langsung cek materinya, kita baca bersama. Yang pertama itu diantara dua bilangan bulat. Baik anak-anak, jadi di poin yang pertama yaitu kita akan baca mengenai pengertian bilangan rasional. Nah, kita diberikan tabel di buku ini ya. Nah, jadi perhatikan nilai A dan B pada tabel berikut dan lengkapi kolom A per B. Jadi di sini ada untuk nilai A yaitu 1 dan yang B 2. Maka kita bisa ubah dalam bentuk A per B, yaitu anak hanya 1 per B, yaitu 1 per 2. Kemudian negatif 5 untuk A dan yang B yaitu 12. Jadi untuk A per B kita substitusikan yaitu negatif 5 per 12 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini pembahasannya itu untuk A dan B yang keduanya merupakan bilangan bulat dan B tidak 0, maka semua bilangan dapat dinyatakan dalam A per B disebut sebagai bilangan rasional. Pada sistem bilangan yang lebih luas lagi yaitu bilangan real, semua bilangan yang tidak termasuk bilangan rasional disebut bilangan irasional. Nah, jadi bilangan bulat yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B atau dalam bentuk pecahan, dan untuk nilai B-nya itu tidak 0, maka bisa disebut sebagai bilangan rasional. Begitu simpelnya ya. Nah, di luar itu berarti kita tidak bisa menyebutnya sebagai bilangan rasional atau kata lainnya itu bilangan irasional. Baik, untuk yang kedua, sebelumnya untuk yang pertama mungkin akan ada yang tanyakan dan masih bingung. Tidak ada ya, mudah ya. Oke, nah dikasih pengenalan ya. Baik, yang kedua
kedua itu menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. Baik, untuk sini ya kita diberikan tabel lagi ya teman-teman. Menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk A per B sesuai dengan ketentuan sebelumnya, yaitu A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi di situ diberikan bilangan 7, negatif 6, 4, 8, 1/2, 2/5, dan seterusnya. Bentuk A per B dengan 0 dan dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Di sini mungkin ada yang sudah paham anak-anak, bisa langsung dikerjakan atau bisa langsung angkat tangan. Jadi untuk yang pertama, ini siapa yang berani menjawab dan sudah paham, Pak akan beri nilai bonus. Oke, Dimas, apa untuk yang nomor 1? Ya benar. Jadi Dimas sudah paham ya. Bagaimana yang teman-teman yang lain, teman-temannya? Kenapa kok bisa 7/1? Oke, semuanya sudah paham ya. Karena 7/1 merupakan atau nilainya juga tetap ya. 7 dibagi 1, 7 kan? Baik. Kemudian langsung ke 0,4. Siapa yang berani? Ya, coba Putri. Berapa Putri? Ya betul. Oke, Putri juga sudah paham ya ternyata bilangan desimal. Jadi 0,4 bisa kita bentuk dalam A per B yaitu 4/10 karena 0 yang di depan cuma 1 ya 4/10 sehingga kalau dalam desimal 0,4 itu ya segitu. Baik, sekarang di sini ada soal ya, di bawah ini A dan B bilangan bulat. Nyatakan A per B berikut dalam desimal. Oke, jadi ayo bisa coba lagi ya anak-anak, siapa yang berani jawab sini? Oke, Budi ya. Budi mau yang mana? Coba yang mana? Mau 1/4 dulu. Oke, 1/4 itu Budi dalam bentuk desimal. Oke, betul 0,25. Bisa dijelaskan Budi bagaimana bisa dapat 0,25? Oke, cukup jelas ya anak-anak penjelasan dari Budi. Jadi kita tahu ya, untuk desimal itu adalah bisa kita ubah dengan cara penyebutnya yaitu per 100. Itu untuk lebih mudah ya. Jadi di sini 1/4 ya kita kali berapa supaya penyebutnya menjadi 100, itu 25 kan. Berarti 1/4 ini sama dengan 25/100. Nah ya 25/100 jika kita buat desimal menjadi 0,25 karena 25 lebih kecil dari 100 ya. Nah kemudian ada juga yaitu bentuk akar seperti contohnya. Nah akar kan ada yang tidak terbatas ya desimalnya, yaitu akar 2 seperti ditulis di buku, yaitu akar 2 itu memiliki nilai 1,414213562 sekian. Nah kira-kira menurut kalian apakah bentuk ini masih bisa kita sebut sebagai bilangan rasional? Ada yang sudah paham? Baik, langsung saja berjelaskan ya. Jadi bentuk seperti ini itu tidak bisa kita bilang rasional ya, atau
berarti kita golongkan dalam bilangan irasional. Mengapa? Karena jika kita ubah dalam bentuk desimal, akar 2 ini termasuk ke dalam angka desimal yang tak terbatas, ya kan? Jadi kalau kita bentuk dalam bentuk upper B, maka ini juga tidak terbatas, akan sulit untuk menemukan B-nya. Jadi bilangan ini tidak masuk dalam bilangan rasional atau masuk bilangan irasional. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang tanyakan anak-anak dari materi pada hari ini. Nah, tanyakan. Sepertinya semuanya sudah paham ya, cukup mudah ya. Baik, kalau memang masih tidak paham, anak-anak bisa cari referensi di YouTube atau Google atau buku-buku, silakan untuk pelatihan kalian di rumah ya, anak supaya tidak lupa dan dapat berguna untuk depannya. Nah, untuk pelatihan juga kalian di rumah, Bapak akan memberikan kalian PR tidak banyak. Oke, baik. Sekian untuk Bapak, mohon maaf jika ada salah kata, kurang kata dan kekuatan. Mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.